Pernyataan mengejutkan FIFA. Jelang kualifikasi Piala Dunia Maret 2025, FIFA prediksi Marcelino Ferdinand akan tampil menyala dan bersinar saat timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. Ini alasannya. Mengejutkan, bikin geger. Sudah pamer duluan hingga dibanggakan ke berbagai negara. Malaysia lagi-lagi malu. Dipepet timnas Malaysia untuk dinaturalisasi. Pemain Inggris Josh Brownhill secara tegas sebut dirinya tak punya darah Malaysia. Simak fakta mengejutkannya yang bikin publik tanah air kaget. Kabar yang sangat baik dari Eropa. Alhamdulillah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Venezia Di Francesco. Jai Itzes dipastikan starter saat hadapi Napoli untuk redam Romelu Lukaku pada pertandingan nanti malam. Simak kabar bahagianya. Mengejutkan, supporter Inggris tiba-tiba desak klub dari Premier League rekrut satu pemain timnas Indonesia di bursa transfer Januari mendatang. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa satu pemain yang dimaksud? Simak baik-baik agar kalian tidak penasaran. Sombong duluan. Pernyataan mengejutkan media Cina. Gak ada angin gak ada hujan. Media Cina tiba-tiba ejek timnas Indonesia sampai sebut Garuda siap-siap angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak dan temukan jawabannya di sini. Fans Garuda harus tahu. Membedah kekuatan 4 lawan tersisa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda punya kans untuk terbang tinggi? Simak 6 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Pernyataan mengejutkan FIFA. Jelang kualifikasi Piala Dunia Maret 2025, FIFA prediksi Marcelino Ferdinand akan tampil menyala dan bersinar saat timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. Ini alasannya. FIFA memprediksi Marcelino Ferdinand akan bersinar saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain, setelah sang wonderkid skuad Garuda itu gagal total di Piala AFF 2024. Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain inti di timnas Indonesia senior kembali dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menjadi pendongkrak performa skuad Garuda Muda di Piala AFF 2024. Namun, kehadiran gelandang serang milik Oxford United itu justru tidak memberikan kontribusi besar terhadap permainan timnas Indonesia yang notabene diperkuat pemain U22 di ajang tersebut. Timnas Indonesia pun harus menelan pil pahit tersingkir lebih awal dari Piala AFF 2024, usai hanya finish di posisi ketiga klasemen grup B dengan catatan sekali menang, sekali imbang dan 2 kali kalah. Bahkan, Marcelino Ferdinand harus di kartu merah saat skuad Garuda meraih hasil imbang 3-3 kontra Laos dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Kamis, 12 Desember 2024. Dalam laga tersebut, pemain berusia 20 tahun itu kembali dipercaya bermain sejak awal pertandingan. Namun, performa dari ex-pemain Persebaya Surabaya terbilang kurang memuaskan. Alih-alih menghasilkan gol atau assist, pemain berusia 19 tahun itu justru kerap salah umpan dan beberapa kali terlihat frustrasi hingga diusir dari lapangan usai mendapatkan kartu merah pada menit ke-69. Setelah gagal total di Piala AFF 2024, Marcelino Ferdinand justru diprediksi FIFA akan tampil gahar saat timnas Indonesia bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Dua pertandingan tersebut merupakan lanjutan dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang diikuti timnas Indonesia. Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka pada Maret 2025 dengan pertandingan tandang ke Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain, tulis FIFA dalam artikelnya. Magis, keajaiban, Marcelino di matchday 6 berarti ia pasti akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk bersinar lagi bagi skuad Garuda, imbu FIFA. Rupanya, FIFA berani memprediksi seperti itu karena Marceng, sapaan akrab Marcelino Ferdinand, menjadi bintang kemenangan penting timnas Indonesia atas Arab Saudi di laga sebelumnya.
Marcelino Ferdinand mengantarkan skuad Garuda menang atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0 pada matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand menjadi bintang lapangan saat timnas Indonesia menaklukkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, berkat 2 golnya, 32-57. Kemenangan bersejarah tersebut mengantarkan timnas Indonesia berhak naik ke peringkat ketiga di klasemen sementara Grup C dengan nilai 6 poin. Nantinya, dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara tim ketiga dan keempat akan lanjut ke putaran keempat kualifikasi. Jika konsisten meraih hasil maksimal, FIFA menyebut timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika pertandingan terus seperti ini, Indonesia mungkin akan mengakhiri penantian 88 tahun untuk bermain di panggung sepak bola paling bergengsi, bunyi pernyataan FIFA. Sebelumnya, Indonesia yang dulu bernama Timnas Hindia Belanda pernah tampil perdana di Piala Dunia dengan melawan Hungaria pada 5 Juni 1938. Mengejutkan, bikin geger. Sudah pamer duluan hingga dibanggakan ke berbagai negara. Malaysia lagi-lagi malu. Dipepet timnas Malaysia untuk dinaturalisasi. Pemain Inggris Josh Brownhill secara tegas sebut dirinya tak punya darah Malaysia. Simak fakta mengejutkannya yang bikin publik tanah air kaget. Timnas Malaysia kembali dikecewakan dengan salah satu pemain yang disebut-sebut punya darah keturunan Melayu. Beberapa waktu lalu, media sosial X diramaikan dengan kabar pemain keturunan Malaysia. Sejumlah akun sepak bola negeri jiran berbondong-bondong mengunggah satu nama yang disebut-sebut berdarah Melayu. Pemain yang diidam-idamkan mereka adalah Josh Brownhill. Ada satu alasan mengapa para penggemar Harimau Malaya sangat mengidam-idamkan Brownhill. Saat ini sang pemain tengah membela tim asa Inggris yakni Burnley FC. Pada musim ini, Burnley tengah berkompetisi di ajang Championship atau divisi kedua Liga Inggris. Namun, mereka sebelumnya bertarung di kompetisi Liga Inggris atau Premier League musim lalu. Dengan begitu, Brownhill yang mentas di kompetisi Inggris diakini akan membantu timnas Malaysia dengan sejumlah pengalamannya. Akan tetapi, baru-baru ini Harimau Malaya dibuat kecewa oleh pemain incarannya tersebut. Melalui laman Instagram pribadinya, pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut tidak mengakui garis keturunannya. Gelandang berusia 29 tahun itu menekankan bahwa dirinya tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Satu-satunya kewarganegaraan yang dimilikinya hanyalah Inggris. Hanya ingin meluruskan situasi dan beberapa rumor yang beredar, tulis Brownhill, dikutip dari Instagram pribadinya. Sayangnya, satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan beberapa orang, jelasnya. Lebih lanjut, ia juga tak mengetahui bagaimana isu liar ini bisa menyebar. Namun, kini dirinya hanya ingin para penggemar tahu soal fakta tersebut. Ia menekankan hanya akan setia kepada Inggris sepanjang hidupnya. Saya tidak tahu bagaimana ini semua dimulai, tetapi saya ingin semuanya menjadi jelas. Tetapi, terima kasih untuk semua dukungannya, pungkasnya. Sebelumnya, penolakan juga sudah pernah terjadi terhadap Harimau Malaya. Penggawa Newcastle United, yakni Isaac Hayden, juga disebut-sebut memiliki garis keturunan Melayu. Namun, baru-baru ini Hayden juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki darah Melayu. Alhasil, Hayden yang lahir di Inggris lebih memilih Jamaika sebagai negara barunya alih-alih Malaysia. Sebab, pemain berusia 29 tahun itu memang memiliki garis keturunan Jamaika. Di lain sisi, ini menjadi bukti bahwa Malaysia tidak berada di kelas yang sama seperti Indonesia dalam hal mencari pemain keturunan. Sejauh ini, PSSI selalu melakukan riset mendalam untuk menggaet pemain keturunan demi membela timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan sudah ada lebih dari 10 pemain yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Terkini, ada 3 pemain lain yang proses perpindahan kewarganegaraannya tengah digodok. Mereka adalah Ula Romeni, Tim Gippens, dan Dion Marks. Kabar yang sangat baik dari Eropa. Alhamdulillah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Venezia Di Francesco.
Jai Itzes dipastikan starter saat hadapi Napoli untuk redam Romelu Lukaku pada pertandingan nanti malam. Simak kabar bahagianya. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, jadikan Jai Itzes sebagai andalan untuk redam Romelu Lukaku saat melawan Napoli pada lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 pada malam hari nanti. Di Francesco akan memasang kapten timnas Indonesia itu sebagai bek tengah. Ya, I Lagunari julukan Venezia akan melakoni laga berat dengan bertandang ke markas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu, 29 Desember 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di atas secari kertas, Itzes dan kolega jelas tidak diunggulkan mengingat Napoli adalah tim papan atas. Ditambah lagi, lini pertahanan Venezia sedang keropos. Pasalnya, mereka harus kehilangan sosok Michael Svoboda yang biasa beroperasi sebagai bek tengah. Namun begitu, Di Francesco tidak risau. Di Francesco tak risau dengan lini belakang. Juru taktik berusia 55 tahun itu mengungkapkan bahwa Venezia masih memiliki Itzes yang memang bisa bermain sebagai bek tengah. Dia pun akan mengandalkan bek timnas Indonesia itu untuk dapat meredam bomber Napoli, Lukaku. Kami akan tetap memainkan Jai Itzes di tengah, tutur Di Francesco, dikutip dari Tutto Venezia Sport, Minggu, 29 Desember 2024. Lukaku adalah pemain yang bagus dalam bekerja sama dengan rekan-rekannya dan menciptakan ruang, sambungnya. Kendati begitu, Di Francesco menekankan bahwa Venezia tidak hanya berfokus pada Lukaku. Dia mengungkapkan bahwa I Lagunari bakal menyiapkan banyak strategi untuk bisa mencuri poin di markas Napoli. Kami tahu itu, tetapi untuk melawan Napoli, kami harus membuat banyak strategi untuk menghadapi para pemain mereka. Kami harus bermain sebagai tim, jelas Di Francesco. Laga kontra Napoli menjadi laga yang penting bagi I Lagunari untuk bisa keluar dari zona merah. Venezia saat ini duduk di posisi 19 dengan mengemas 13 poin. Terpaut 2 angka saja dari Hellas Verona yang ada di posisi 17 yang merupakan batas zona aman. Mengejutkan. Supporter Inggris tiba-tiba desak klub dari Premier League rekrut satu pemain timnas Indonesia di bursa transfer Januari mendatang. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa satu pemain yang dimaksud? Simak baik-baik agar kalian tidak penasaran. Supporter Liga Inggris mendesak klub yang berlaga di Premier League ini merekrut seorang pemain timnas Indonesia di bursa transfer Januari. Bursa transfer musim dingin akan segera dibuka pada tahun baru nanti, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2025. Sejumlah klub pun bergerak untuk merekrut pemain yang dibutuhkannya agar bisa bersaing hingga akhir musim. Beberapa pemain timnas Indonesia berpotensi ikut serta dalam perpindahan pemain tersebut, karena kini banyak pemain dari skuad Garuda yang berkarir di kancah sepak bola Eropa. Jai Itzes sedang berkarir di klub Liga Italia, Venezia, selagi sejumlah pemain dari kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, seperti Mads Hilgers dan Tom Haye yang bisa berganti klub. Dari Denmark, ada Kevin Dix yang mungkin akan berganti klub pada bursa transfer Januari nanti, lantaran kontraknya bersama FC Copenhagen akan segera habis di akhir musim. Masa bakti Dix akan habis pada 30 Juni 2025 mendatang, namun dia tidak kehabisan peminat di bursa transfer. Klub asal Jerman, Borussia Mönchengladbach, adalah yang paling sering dikaitkan dengannya. Namun ada juga kabar ketertarikan klub Liga Turki, Trabzonspor. Kini, sosok bek serba bisa tersebut mendadak dikaitkan dengan klub kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League. Juara Premier League pada 2015 hingga 2016 silam, Leicester City, diklaim perlu merekrut Dix pada bursa transfer Januari mendatang. Hal ini dibeberkan oleh salah satu akun supporter di media sosial X, Bluetin Tedelkelk, yang mencantumkan Dix dalam daftar pemain yang harusnya direkrut The Foxes. Dia merangkum banyak nama, dengan Dix bersanding bersama pemain timnas Denmark, Andreas Skov Olsen, yang berkarir di klub Brugge. Kemudian, ada Olivier Boschagli, PSV Eindhoven, Eduardo Quaresma, Sporting Lisbon, Ernest Nuamah, Lyon, dan Malik Fofana, Lyon. Mereka adalah para bek dan pemain sayap yang tampaknya merupakan area yang perlu diperbaiki oleh Leicester pada musim dingin ini. Dix bersama Boschagli dan Quaresma adalah para pemain bertahan, selagi Nuamah,
Skov Olsen, dan Fofana merupakan para winger. The Foxes kini berkutat di zona degradasi, dengan memiliki 14 poin dari 18 laga di Premier League. Mereka terpaut 1 poin dari Wolverhampton Wanderers, yang berada satu tingkat di atasnya sekaligus zona aman. Sombong duluan. Pernyataan mengejutkan media Cina. Gak ada angin gak ada hujan. Media Cina tiba-tiba ejek timnas Indonesia sampai sebut Garuda siap-siap angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak dan temukan jawabannya di sini. Media asal Cina, Sohu mengejek timnas Indonesia dan 2 tim lain di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Bahrain dan Arab Saudi. Media Cina tersebut tepatnya mengatakan 3 dari 2 tim tersebut akan angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Sohu menilai timnas Cina akan mengikuti jejak timnas Jepang dan Australia yang paling dijagokan untuk finish di 4 besar pada grup C tersebut. Rasa percaya diri media Cina itu tak lepas dari bertambahnya kekuatan timnas Cina dari sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. Cina ikuti jejak timnas Indonesia. Cina tampaknya mengikuti jejak timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad berjuluk Garuda tersebut. Menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada 4 pemain keturunan Cina yang siap tampil di 4 laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik untuk timnas Cina. Pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat 3 tim, Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi ke skuad Cina, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia, bunyi pernyataan Sohu. Dengan diperkuat 4 pemain naturalisasi, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper dari kualifikasi, tambah pernyataan media Cina, Sohu tersebut. Sebagai informasi, saat ini Cina tengah menyelesaikan proses naturalisasi dari keempat pemain keturunan mereka, yakni Serginho, Chang Chunyatai, Rian Raposo, Vancouver Whitecaps, Ochar Maritu, Changzhou Micty Lions, dan Christopher Cheng, Sandefjord. Sejauh ini baru Jepang di grup C sudah memastikan diri finish di 4 besar. Jepang hanya butuh tambahan 3 poin dari 4 laga tersisa untuk amankan 2 besar, yang berarti lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Ya, hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat kualifikasi, sementara posisi kelima dan keenam langsung gugur. Karena itu, semua tim mengincar setidaknya 4 besar. Sementara bagi Sohu, hadirnya 4 pemain naturalisasi jelas akan membawa dampak baik untuk kekuatan Cina. Hanya saja, persaingan di grup C sangatlah ketat. Jika melihat klasemen grup C, posisi kedua yang dikuasai Australia memiliki 7 poin. Lalu 4 tim tersisa, Indonesia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi sama-sama mengantongi 6 poin. Jadi, grup C masih sulit diprediksi karena semua tim masih memiliki kans untuk mengamankan posisi 2 besar. Fans Garuda harus tahu, membedah kekuatan 4 lawan tersisa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda punya kans untuk terbang tinggi. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keempat pertandingan tersebut akan menjadi faktor penentu bagi skuad Garuda dalam upaya mereka mengamankan tiket ke tahap selanjutnya. Saat ini, timnas Indonesia masih berada dalam posisi yang cukup bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan perolehan 6 poin dari 6 laga, tim asuhan Shin Taeyong tersebut menduduki posisi ketiga dalam klasemen sementara. Skuad Garuda memiliki jumlah poin yang sama dengan 3 negara lainnya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun, berkat keunggulan selisih gol, timnas Indonesia berhak berada di peringkat ketiga klasemen saat ini. Nasib timnas Indonesia akan ditentukan saat menghadapi 4 lawan terakhir di grup C.
Dalam pertandingan-pertandingan krusial ini, Rizky Ridho dan rekan-rekan akan berusaha keras untuk mewujudkan impian berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya bagi timnas Indonesia di Grup C, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akan menghadapi timnas Australia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium, tepatnya pada 20 Maret 2025. Di pertandingan sebelumnya, tim Garuda sukses menahan imbang Socheros dengan skor 0-0 saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, pada 10 September 2024. Kini, tim Merah Putih perlu waspada ketika bertanding di kandang Australia. Sebab, tim tuan rumah juga bertekad untuk bangkit setelah melalui 3 pertandingan beruntun yang berakhir imbang. Saat ini, Australia menempati posisi kedua dengan mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan. Jika timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin dari laga ini, maka kesempatan mereka untuk melaju ke Piala Dunia 2026 dapat semakin terbuka lebar. Setelah menghadapi Australia, tim nasional Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk melawan Bahrain. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 25 Maret 2025. Bahrain adalah lawan yang harus dikalahkan oleh skuad Garuda dalam tahap ini. Tim nasional Indonesia pernah mengalami kekecewaan ketika kemenangan mereka dirampok oleh gol kontroversial Bahrain pada pertemuan sebelumnya. Dibandingkan dengan semua peserta di Grup C, Bahrain merupakan lawan yang memiliki nilai emosional tinggi bagi para supporter. Tentunya, ambisi untuk mendapatkan 3 poin menjadi target utama yang ingin dicapai oleh Rizky Ridho dan rekan-rekannya. Sejak kemenangan atas Australia pada pertandingan pertama, performa Bahrain tidak begitu mengesankan. Dalam 5 pertandingan selanjutnya, mereka hanya berhasil meraih 3 hasil seri dan mengalami 2 kekalahan. Setelah menyelesaikan fase Maret 2025, timnas Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan Cina pada sekitar tanggal 5 Juni 2025. Pertandingan ini merupakan laga ke-9 bagi tim Merah Putih dalam usaha mereka bersaing menuju Piala Dunia 2026. Berdasarkan hasil dari putaran pertama, skuad Garuda sebenarnya tidak tampil buruk dibandingkan dengan tim The Dragons. Namun demikian, timnas Indonesia kurang efektif dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang ketika bermain di luar kandang. Pertandingan kali ini juga menjadi momen krusial bagi anak asuh Shin Tae-yong untuk menentukan kelolosan mereka. Jika berhasil mengamankan 3 poin, peluang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka, baik melalui putaran ketiga maupun keempat. Catatan penting lainnya adalah bahwa Cina saat ini berada di posisi terakhir Grup C. Meskipun sama-sama memiliki 6 poin dari 6 pertandingan seperti Indonesia, mereka kalah dalam selisih gol sehingga harus menempati dasar klasemen. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang merupakan tantangan terberat dalam pertandingan terakhir Grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda telah merasakan kekuatan tim Samurai Biru ketika mereka kalah 0-4 dalam pertemuan pertama. Ketika itu, timnas Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan kedua ini akan dilaksanakan di kandang timnas Jepang. Berdasarkan jadwal, pertandingan kedua tim ini dijadwalkan pada 10 Juni 2025 dan menjadi laga terakhir bagi skuad Garuda. Tim yang diasuh oleh Hajime Moriyasu ini tampaknya masih menjadi lawan yang sulit untuk diimbangi oleh Indonesia. Terlebih lagi, mereka telah menunjukkan kehebatan mereka dalam 6 pertandingan awal. Jepang berhasil memenangkan 5 pertandingan dan 1 kali bermain imbang. Produktivitas gol mereka juga sangat mengesankan karena telah mencetak 22 gol. Hal ini merupakan catatan tertinggi, tidak hanya di Grup C tetapi juga di antara semua peserta babak ketiga. Jumlah kebobolan mereka juga sangat sedikit, hanya kebobolan 2 gol saja.